Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alman Said Rasidin, siswa Teknik Informatika semester 6 Universitas Nasional Pasim. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pengertian budaya dan contohnya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya yaitu kultur, yang berasal dari bahasa Latin yaitu cultura. Budaya adalah suatu cara hidup berkembang yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Contoh dari budaya diantaranya: 1. Makanan tradisional. Di setiap daerah pasti memiliki makanan tradisional yang memiliki perbedaan rasa, bumbu, dan bahan-bahan yang berbeda. Contohnya kerak telur dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, dan masih banyak yang lainnya. Contoh budaya yang kedua yaitu rumah adat. Rumah adat merupakan bentuk bangunan yang khas dari sebuah daerah yang melekat dengan nilai-nilai leluhur. Contoh dari rumah adat yaitu rumah gadang di Sumatera Barat, rumah joglo di Jawa Tengah, rumah panjang di Kalimantan Barat, dan masih banyak yang lainnya. Contoh budaya yang ketiga yaitu pakaian tradisional. Pakaian tradisional adalah pakaian tradisional yang khas di setiap daerah. Pakaian tradisional biasanya dipakai pada kelompok masyarakat tertentu dalam kegiatan sehari-hari sampai ke tradisi upacara adat. Contoh pakaian tradisional yaitu kebaya, kemudian bundo kanduang dari Sumatera Barat, eleng balang dari Aceh, dan masih banyak yang lainnya. Soal yang kedua yaitu 4 unsur menurut Melvi J. Helkovic. Yang pertama adalah alat-alat teknologi. Alat-alat teknologi ini merupakan sarana bentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Contohnya seperti laptop ataupun beberapa peralatan teknologi lainnya. Yang kedua adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan aturan atau tata cara yang mengatur perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contoh sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi tradisional, yang ketergantungan ini masih pada sektor pertanian dan teknologi yang digunakan pun masih sangat sederhana. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini menempatkan pemerintah sebagai peranan paling penting atau dominan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ini memiliki kebebasan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah. 4 unsur yang ketiga menurut Melvi J. Helkovic yaitu keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul. Yang terakhir, 4 unsur menurut Melvi J. Helkovic adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik merupakan kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka. Soal yang ketiga yaitu penjelasan tentang peradaban. Peradaban adalah keadaan yang nyata terjadi di masyarakat sehingga dapat dilihat mengalami kemajuan dari segi perkembangan sosial, misalnya dengan melihat kemajuan organisasi hukum, lembaga politik, sosial, dan agama yang kompleks.
Contoh peradaban perkembangan sekolah yang awalnya hanya satu lingkup sekolah hingga menjadi beberapa cabang, ataupun contoh lainnya seperti Darut Tauhid yang awal mulanya dari pembangunan masjid, kemudian adanya majelis taklim, kemudian hingga menjadi pesantren Darut Tauhid yang memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.